Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten ya, jangan lupa kalian bisa cek deskripsi video. Jadi kalian bisa beli baju Kopal Kodi dan kalian bisa beli parfum kamu nih. Parfum yang harumnya selalu menemani gue selama gue di Makkah dan Madinah. Dan juga kalian yang mau pengen daftar umroh dan haji bisa cek deskripsi. Sudah ada paket umroh regulernya, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Dicek sekarang guys. Oke, ini Madinah lagi dingin ya guys. Gua minta maaf nih ya, 2 hari gua nggak ngonten ya. Nih karena memang makin dekat pengen pulang itu, jadi kita banyak ibadah gitu. Jadi konten agak jarang gitu, tapi ini penting gua angkat karena ada juga peristiwa yang kurang ajar ini di Lampung ya. Lampung ini gua kemarin dapat laporan. Nih lihat nih ya, ada 2 berita. Yang pertama, miris diduga di backing TNI Polri. PT PN 1 Regional 7 hancurkan puluhan rumah warga. Ini kalau nggak salah di Lampung ini guys ya. Dan ini yang paling miris, itu paling kurang ajarnya itu ini. Diduga menista agama, penghancuran Ponpes Matlahul Anwar Lampung Selatan oleh PT PN 1 picu kemarahan umat Islam. Nah ini ngeselin banget dan kurang ajar banget ya. Ini ada foto-fotonya di sini. Oknum berpakaian TNI menghindari kejaran wartawan. Nah, ini kita baca dulu. Nanti kita akan dapat video-videonya. Ini tim kita udah turun ke lapangan langsung ke sana. Tim kita udah turun ke lapangan dan ini kita baca dulu deh ya. Kita baca dulu beritanya nih. Tindakan PT Perkebunan Nusantara PT PN 1 Resi Regional 7 yang menghancurkan bangunan pondok pesantren Ponpes Matlahul Anwar di RT 040 Dusun 9 Romawi, Tanjung Rejo 2, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu 4 Januari 2025 menuai kecaman keras dari umat Islam, pendiri Ponpes serta jamaah yang aktif melaksanakan kegiatan keagamaan di tempat tersebut. Ustadz Muhammad Rofiuddin atau Rofi ya, pendiri Ponpes menyatakan rasa kecewa dan marah atas tindakan tersebut saat ditemui oleh awak media bersama puluhan jamaah. Ia mengatakan penghancuran Ponpes ini sangat melukai hati kami, menyakiti para santri, jamaah dan umat Islam secara umum. Tanpa ada konfirmasi atau pemberitahuan sebelumnya, bangunan Ponpes kami diratakan menggunakan alat berat ekskavator. Dan ada informasi juga ternyata salah gitu. Ini salahnya apa? Perintah pengadilannya bukan kampung itu. Bukan kampung situ yang mestinya dihancurkan gitu. Tapi ini dipaksa dihancurkan. Wadah. Ustadz Rofi menambahkan bahwa kejadian tersebut menyebabkan kerusakan dan kehilangan sejumlah barang penting. Apa yang dilakukan PT PN 1 ini tidak hanya melecehkan umat Islam, tetapi juga merusak nilai-nilai agama. Banyak Al-Quran yang hilang,
atau rusak akibat penggusuran ini. Juz amma pun ikut hancur. Sajadah diinjak-injak eksavator. Dan peralatan seperti mesin air, tangki wudhu, serta speaker besar untuk kegiatan pengajian raib tanpa jejak jelasnya. Loh, masa dimaling? Masa dimaling sama oknum tersebut? Wadah, parah. Lebih lanjut, pendiri Ponpes dan jamaah mengecam keras tindakan tersebut yang dinilai berpotensi memicu konflik sara dan kemarahan umat Islam secara luas. Jelaslah, tindakan ini sangat tidak manusiawi. Kami akan menuntut PTPN untuk bertanggung jawab atas kerusakan ini. Ini tidak hanya melukai hati kami, tetapi juga dapat dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap agama Islam. Jangan sampai umat Islam marah akibat tindakan seperti ini. Tutup Ustadz Rofi. Kejadian ini menjadi perhatian masyarakat luas, khususnya umat Islam, yang berharap agar pihak terkait segera menyelesaikan konflik ini secara adil dan transparan. Iyalah, ayolah. Ini dalam sehari ini gue dapet data masuk banyak banget ya. Banyak banget, dan ini kayaknya gue akan terus angkat ini. Ya, karena di sini udah itu Al-Quran, ya Allah. PTPN ini kan termasuk BUMN ya, PT, namanya PT, perusahaan oligarki, dan ini umat Islam, ini Lampung, ya Allah. Buat rekan-rekan yang di sekitaran Lampung ya, ini masyarakat wajib dibantu ini. Ini udah ngawur, ya, udah ngawur, udah ngawur sampai pondok pesantren. Dan yang paling parahnya nanti kita udah ada data masuk, cuman ini dulu yang gua mau angkat. Di sini nih ada dugaan salah gitu. Udah ngancurin salah lokasi gitu. Nanti kita akan angkat itu. Ya, kita akan beritakan itu. Dan video-videonya sudah mulai masuk banyak. Yang ini yang pertama gua angkat nih. Oke, ini berita yang atas gua baca ya. Miris diduga di backing TNI Polri, PTPN 1 Regional 7 hancurkan puluhan rumah warga. Itu parah, pakai TNI ya, pakai Polri. Terus salah lagi. Puluhan rumah warga di desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan rata dengan tanah setelah dihancurkan oleh PTPN 1 Regional 7. Tindakan tersebut dilakukan dengan dalih melaksanakan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Kalianda tertanggal 31 Desember 2024. Nah, penetapan pengadilannya itu menurut informasi yang gue terima, itu bukan di kampung situ. Ada kampung sebelahnya atau kampung yang lain gitu. Tapi kenapa kampung yang ada pondok pesantren yang dihancurkan? Namun berdasarkan pantauan media dan dokumen hukum, penetapan eksekusi dengan nomor 2236-PAN-W9.HK.02.12 Romawi _2024 menetapkan objek eksekusi berada di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan yang dijadwalkan pada Selasa 31 Desember 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Fakta di lapangan justru berbeda. Eksekusi dilakukan di Desa Natar yang tidak sesuai dengan lokasi yang tertulis dalam penetapan tersebut. Nah, tuh, ada. Ini yang aneh gitu. Kenapa harus yang ada pondok pesantrennya? Padahal dari pengadilan itu bukan desa itu yang harus dihancurkan, bukan desa yang ada pesantrennya. Aduh, gila nih, ini udah mulai gila nih, kurang ajar gila. Iya. Pada Sabtu 4 Januari 2025, PTPN 1 Regional 7 menghancurkan puluhan rumah warga di Desa Natar dengan menggunakan eksavator. Berdasarkan surat perintah pengosongan yang dikeluarkan oleh pengacara perusahaan tersebut, meski warga berusaha mencegah, upaya mereka tidak dihiraukan karena eksekusi diduga dibackingi oleh sejumlah oknum aparat Polri dan TNI. Akibatnya warga hanya bisa menangis menyaksikan rumah mereka diratakan dengan tanah. Tim penasihat hukum warga yang baru ditunjuk pada 4 Januari 2025 menyatakan akan segera mengambil langkah hukum. Mereka berencana melaporkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengerusakan warga ke pihak berwenang. Selain itu, laporan terhadap oknum aparat Polri akan diajukan ke Propam, sedangkan oknum anggota TNI akan dilaporkan ke Denpom. Iya, laporkan, cuman jangan cuma lapor ya. Ini masyarakat harus aktif gini.
Gua himbau buat Muslim Lampung, ya, masyarakat Muslim Lampung, nah ini jangan dibiarkan ini. Ini jangan dibiarkan. Kok kurang ngajar. Kami akan berusaha bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto agar perkara ini mendapatkan atensi khusus. Tindakan ini sangat jelas melanggar hukum dan melukai hati rakyat, ujar Muhammad Ansori, SH, pengacara dari Laumas, didampingi Ujang Kossasi SH dalam keterangannya kepada media. PH warga berpendapat PTPN 1 Regional 7 melakukan kekeliruan yang fatal. Lebih lanjut, Muhammad Ansori menjelaskan kasus ini sangat menarik. Berdasarkan dokumen yang kami terima dari klien, PTPN mengeksekusi rumah warga dengan mengacu pada HGU nomor 16/1997 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan dengan objek HGU di Desa Rejosari. Sementara itu, surat eksekusi dari Pengadilan Negeri Kalianda menyebutkan objek eksekusi ada di Desa Sidosari. Namun yang dieksekusi oleh PTPN adalah rumah warga di Desa Natar. Luar biasa, sungguh aneh bin ajaib. Nah, lu denger dah tuh. Surat eksekusinya di di Sidosari, yang dieksekusi Desa Natar. Tolol itu namanya. Tolol. Lu belain perusahaan. Ada apa di situ? Ada oligarki. Ini belum selesai Banten, Rempang, sekarang Lampung. Harapan warga dan tuntut keadilan. Warga korban perusakan mendesak keadilan ditegakkan. Mereka menilai tindakan PTPN 1 Regional 7 mencerminkan lemahnya koordinasi serta ketidakpatuhan terhadap hukum. Selain salah objek eksekusi, warga juga merasa tindakan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Pemerintah dan aparat hukum diharapkan segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini. Penegakan hukum yang tegas diperlukan agar hak warga tidak terusik oleh tindakan sepihak yang tidak sesuai prosedur. Kasus ini menyoroti pentingnya ketelitian dalam pelaksanaan eksekusi. Menyangkut hak warga, pemerintah diminta memastikan setiap tindakan eksekusi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memihak atau merugikan rakyat kecil. Ya, jadi ini jelas ya. Jadi dari dua berita ini akan terus gue ngebahas ini terus ini. PTPN 1 Regional 7 ini sudah melakukan salah eksekusi dan diduga menista agama. Nah, menurut PH-nya ini salah. Desanya Desa Sidosari, kenapa yang dieksekusi Desa Natar? Dan di situ ada oknum TNI dan oknum polisi. Dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Waduh, ini kita harus bantu warga sana. Dan gua himbau kepada seluruh aktivis umat Islam khususnya yang ada di sekitaran Lampung untuk memperhatikan kasus ini. Kalian bila perlu turun ke lapangan melihat ini, ya jangan sembarangan sama warga. Banten belum selesai, Rempang belum selesai, sekarang ini lagi mau dirugikan rakyat kecil lagi yang mau ditindas. Kurang ajar. Itu aja dari gue. Kita akan lanjut kasus ini, kita akan kawal kasus ini. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa dicek deskripsi. Kalian bisa beli baju koko di situ, beli parfum di situ, dan daftar umroh di situ. Sudah ada paket umrohnya. Paket umroh reguler titian barokah 8 gratis 1. Cek sekarang. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.